Assalamualaikum teman-teman. Aku bingung dengan siapa ini. Siapa? Pengacaranya Rasman Firdaus yang kemarin itu kan udah dipecat deh kan dari Kongres Advokat Indonesia. Tapi katanya ini lagi dia diambil, dijadikan anggota pradi apa kemarin tuh ya. Aku nonton lupa kok. Pokoknya intinya nggak berhenti juga ya dia jadi advokat ya kan. Kalau aku bilang kayak gitu enak juga ya kan, para advokat ini ya kan, mengulah di satu organisasi ini. Kalau dia mengulah masih bisanya dia kerja sebagai advokat ya kan di organisasi yang lain. Aku takutnya kalau sistemnya masih bisa kayak gitu ya kan, nggak akan menimbulkan efek jerah kayak gitu ya kan. Pasti advokat masih bisa lah sesuka hatinya bertindak, mengucapkan kata-kata tuh masih bisa lah sembarangan ya kan. Ini dia menanggapi ini, ada komenan dari Hotman Paris ya kan. Aduh masih pilek aku. Tapi ini komenan Hotman Paris terpotong pula ini. Kubacakan aja lah ya, yang tertampak di kamera aja. Ngaku punya tambang bara, tambang emas, dan tambang uranium. Pret, kata Bang Hotman. Mahkamah Agung umumkan. Apa ya isi otak orang ini? Ayo, punya deposito enggak? 50 miliar. Nah, gitu jelas tulisannya, kecil kali. Jadi ditanggapilah sama si Bang Daus ini ya kan. Apa katanya? Tambang emas, tambang uranium. Lu ngomongin bas gue. Lucu banget lu. Pengacara internasional. Saya rasa kalah. Di survei BCA ngajuin Tapi kalau pinjam aset 100 miliar. Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Gunung? Kaya kali dia. Gunung. Aku setahu aku ya, seumur hidup aku, orang punya tanah, punya rumah. Paling kalau yang benar-benar selebriti itu itulah yang punya pulau tuh ya kan. Tapi kalau punya gunung, aku nggak pernah dengar ya. Ada? Atau kalian tahu? Coba ingat dulu ya. Nggak ada lah kayaknya. Artis-artis itu kalaupun banyak duitnya, investasinya ya kan, ya itulah tanah, rumah, mobil, perhiasan, terus kayak macam saham-saham ya kan, apalagi ya itulah, sampai yang punya pulau itu. Tapi kalau punya gunung nggak pernah dengar aku, baru kali ini kurasa ya. Kurasa memang punya gunung deh ya kan, berani ngaku dia. Di BSD, dekat BSD Parung saya Punya gunung di BSD Parung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya Kaya. punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar pas saya punya. Jadi Nah itu sebetulnya saat Orang kaya kalah Hotman kurasa, kalah Hotman Paris. Apalagi katanya? angkat Bang Firdaus. Nah, kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, bahwa ini nggak bakal benar hukum. ya Ya, jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu kan selesai. Iya, Dan iya. pemimpinnya adalah saya. Hah? Saya pecat semua hakim yang nggak benar. Ayo. Saya akan pecat polisi nggak benar. Pecat semua jaksa nggak benar. Itu tujuan saya. Ya, jadi setuju kali aku. Astagfirullahaladzim. Dia mau jadi menteri pengawas koordinator apa tadi katanya, untuk semua aparatur negara. Jadi mana hakim-hakim jaksa tuh yang menurut dia nggak benar, nah potong semua sama dia kan, dipecat. Dan jadi pertanyaannya, bagaimana seandainya ada hakim atau jaksa atau aparatur negara ini memang bekerjanya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tugasnya lah, tapi ternyata nggak sesuai dengan kemauan si Bang Firdaus ini. Terus mau dipecat gitu ya sama dia? Nggak ngerti aku.
kurasa di dalam otot tempurung kepalanya itu. Ada agak sengklek-sengklek, mereng-mereng sedikit kurasa ya. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih banyak, saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus CCMK. Guys, Kami Apa itu? Sampai ketawa si Rasman kan. Apa katanya? Si Firdaus satu wawancara ya kan. Disebutkannya apa namanya? Gelar yang diraih dia. Kubacakannya. Apa katanya ini? Advokat Dr. Muhammad Firdaus Oiwobo SHMH CFLS CLA ALC apa satu lagi? dengan Advokat, aku sampai ngelibet aku bacanya. Advokat Dr. Muhammad Firdaus Oiwobo SHMH CFLS CLA ALC CMK. Aduh, Bang Firdaus, aku sakit kepalaku. Ada ODGJ baru nih kayaknya nih. Ngawur lama-lama ya kan, halu kurasa. Sekarang gini aja ya kan, kalian ke pengacara ya kan. Tugas kalian tuh apa sebenarnya? Kan untuk menangani kasus-kasus ya kan. Baik itu kasus pidana maupun kasus perdata. Bisa nggak? Fokus ke ininya aja, ke kasusnya. Bahas kasusnya aja. Mau itu lagi diwawancara kayak atau lagi berstatement kayak entah di Insta story, entah bikin video kayak coba masalah kasusnya aja lah. Ini ku tengok para pengacara udah masing-masing menyerang personal sampai nyangkut masalah harta nah, gelar nah. Masyarakat nggak butuh itu. Masyarakat tuh cuman mau lihat ada kasus, terus kalian masuk ke dalam kasus itu. Selesaikanlah dengan cara-cara elegan ya kan. Mau kalian bilang kalian punya gunung kayak punya apa, mana peduli masyarakat. Yang ada di kira kalian, sengklek ini kalian, ini dalam tempurung kepala kalian itu, udah posisinya udah mencong-mencong, udah nggak pada tempatnya. Masalah gelar kalian pun nggak pedulinya kami. Yang kami pedulikan, yang kami mau dari kalian tuh apa yang keluar dari mulut kalian itu. Soal kasus-kasus yang kalian hadapi aja lah, yang kalian tangani. Terus menyelesaikannya kayak mana? Tetangga aku melewat. Makanya aku bilang, pengacara ini makin terkenal kok makin. Gimana aku bilang ya kan? Tapi aku nggak bilang semua pengacara kan. Ada beberapa oknum pengacara makin terkenal, makin nggak betul tingkahnya, makin menunjukkan ODGJ. Halunya makin menjadi-jadi. Belajar dari Pak Oto itu. Aku salut nih Pak Oto. Nggak pernah tuh omongannya tuh mulai dari aku pertama kali kenal Pak Oto tuh waktu menangani kasusnya Jessica Kumala Wongso ya kan, waktu kasus kopi cyanida. Itu mau diwawancarai gimana pun Pak Oto tuh, kalaupun ada emosi ya wajar lah mungkin ya kan, tapi itu pun nggak sampai yang menggelegar gitu, enggak, agak tinggi aja nadanya, pernah sedikit tapi nggak sering, kebanyakan tenang aja itu Pak Oto itu, kalem, terus nggak pernah tuh nyerempet masalah pribadi, ya masalah kasus tuh aja lah yang dibahas. Waktu diwawancarai kamera kan, diwawancarai wartawan di depan kamera, nggak pernah tuh Pak Oto tuh menyerang tim lawannya secara personal. Apa yang menjadi permasalahan kasusnya itu, entah menunjukkan bukti-bukti itu ya jadi bahas. Ini oh alah, Tenopi udah balik kan menangani ODGJ Tenopi. Ini calon angkut aja udah pusing kita nengoknya kan.
Udah kemana-mana, soal ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Kayaknya pengacara yang suka bawa personal, bawa harta itu kayaknya yang suka lari lah omongannya dari kasus itu. Makanya aku bilang belajarlah dari pengacara-pengacara tuh yang apa namanya tuh, yang ngomong apa adanya, ngomongin kasus saja. Makanya aku bilang itu salah satu pengacara yang aku mulai suka ya kan. Memang baru aku tahunya baru menangani satu kasus ini ya kan. Cuman aku benar-benar salutnya itulah si pengacaranya si Aji tuh yang nyiram air keras ke muka si Agus itu. Kalau masalah pembawaan tenang ya dia ya kan. Cuman aku salutnya waktu di wartawan nyerempet menanyakan masalah kasus donasi Agus yang bermasalah itu. Si Bang Lintang itu dengan tegas, oh itu bukan ranah dia, nggak mau dia berkomentar. Padahal kalau dia mau, itu bisa jadi senjata sama dia untuk menyerang si Agus. Itulah akibat mulut dia begini-begini, kalian bisa lihat lah gimana tingkah dia. Enggak. Langsung di skip dia, nggak mau dia berkomentar. Padahal masih muda orangnya. Nah Bang Firdaus kau belajar tuh dari si Bang Lintang itu. Sangat aku nengok dia. Karena kan pengacara-pengacara lain mau kalau disinggung masalah yang lain ikut komentar ya kan. Dia nggak mau. Fokus dia. Apa masalah yang menjadi permasalahan si Aji sama si Agus? Udah. Sebatas masalah penyiraman air keras itu aja. Nggak mau udah menyerempet yang lain. Oh alah, Bang Firdaus. Sampai si Rasman aja pun ketawa dengar dia nyebutin gelarnya itu. Ada web dokter ya. Kandidat mungkin maksudnya. Saya bukan siapa itu. Karena mereka kalau dibuang pasti akan dibuang oleh orang. Iya. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, Ya. saya akan dipungut oleh orang dan dibersihkan menjadi berlian lagi. Oh. Dia bilang kalau dia dibuang, dia akan diambil orang lain dan akan menjadi berlian lagi. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Oh, Kenapa? kalau Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan. oh yuk. Kecuali negara ini benar-benar membersihkan Oke. lembaga institusi dari penjaga dan penjahat. Baru saya mau. Iya, iya. Saya adalah mutiara. Iya. Sakit kepala kalian? Sama, aku pun juga. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi Dokter kandidat Muhammad Firdaus Wiwowo ya, SH Mahaji PMS. Oh, anggota Pradi WPI. Katanya menggait dia. masalah hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau. Tetapi di sini saya jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Pradi WPI. Dan tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Tidak ada kekosongan karena jedanya hanya 5 jam. Ya. 5 jam. Jam 8 saya diberhentikan. Ya, jam 5 subuh saya sudah di-SK-kan lagi oleh Verdi. Jeda waktu 5 jam. Jam 8 saya diberhentikan. Jam 8 dia nggak bilang itu jam 8 pagi apa jam 8 malam. Jam 5 subuh saya diangkat. Tunggu, hitung dulu. Kita andaikan ini jam 8 pagi ke jam 5 subuh. Dari jam 8 ke jam 12 ya udah 16 jam. Tambahkan 5. Bedanya 21 jam. Itu kok dari jam 8 pagi ke jam 5 subuh keesokan harinya. Berarti jedanya 21 jam. Tapi kalau dari jam 8 malam, itu jedanya jam 8 ke 12 4 jam. Dari jam 12 ke 5 5 jam. 9 jam. Kok dia bilang 5 jam? Gimana hitungannya dia? Ulang lagi ya, penasaran aku. Dan ada di masalah hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau. Tetapi tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Tidak ada kekosongan karena jedanya hanya 5 jam. Nah, 5 jam kan? Ya. Ya. Jam 8 saya diberhentikan.
Hah? Ya, jam 5 subuh saya sudah di SK-kan lagi oleh Verdi. Nah, betul kan? 5 jam kata dia. Kayak mana itu? Dan ada tapi saya nggak mau, tetap saya tolak. Saya mau jadi ketua Mahkamah Agung atau menteri koordinator pengawas. Udah lah, sakit kepalaku. Udah lah ya. Tak kayak mana-mana pas dengar video dia. Lama-lama gila awak dibuatnya ya kan. Udah lah, suka-suka hati dia aja lah ya. Dia mau ngomong apa aja terserah dia lah ya kan. Yang penting bahagia dia ya kan. Jangan pula sampai dia yang bahagia gara-gara kehaluan dia, kita yang gila ya kan. Gak apa-apa lah, untuk lucu-lucuan aja ya. Udah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.